Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami dalam program Teman Sahur Makin Berkah dengan Islam Kafah. Pemirsa Dakwah Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya tentunya tidak sendiri. Kita ditemani oleh guru kita, Ustadz kita, yaitu Ustadz Sahrun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah masih sehat. Baru ketemu lagi kita sekarang Iya, setelah sekian lama nih. Iya, alhamdulillah. Baik Ustadz, jadi pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas tentang akhirat lebih baik daripada dunia. Iya. Jadi ini momentumnya pas sekali dengan bulan suci Ramadan, di mana ini untuk mengasah amalan-amalan pribadi kita supaya lebih dekat dengan Allah. Iya. Dan juga supaya bisa lebih berusaha meninggalkan amalan yang sekedar dunia saja. Iya, Nah, kira-kira kita bisa bahas tentang bagaimana itu akhirat lebih baik daripada dunia. Ya. Kepada Ustadz saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Jemaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena sampai hari ini kita semua masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga segala amal ibadah kita terutama di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Salawat serta salam tak pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu mengirimkan salawat kepada Rasulullah. Kita doakan kepada seluruh sahabatnya dan keluarganya. InsyaAllah kita semua selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami dipersilahkan atau diberikan kesempatan untuk memberikan ceramah atau tausiah yang berkaitan dengan akhirat lebih baik daripada dunia. Jadi jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, memang kita berbicara tentang akhirat, maka sesungguhnya akhirat itulah tempat kita yang sesungguhnya, yang tidak bisa kita pungkiri bahwa kita semua manusia akan kembali ke tempat asal kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Jamaah yang sama dirahmati Allah, memang dunia inilah hanya sementara kita, untuk Allah menghidupkan kita di dunia ini untuk memperbanyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentumnya kita di bulan suci Ramadan ini, maka kita diperintahkan untuk memperbanyak beribadah. Bukan hanya sekedar kita beribadah semata, tetapi insyaallah dengan Ramadan inilah kita akan memperkuat keimanan kita, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak kita bersedekah. InsyaAllah inilah bekal kita yang sesungguhnya di hari kelak nanti. Karena akhirat itulah tempat kita untuk selama-lamanya. Jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan, Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk aqimi sholat, selalu mendirikan sholat. Jadi itu perintah yang paling utama dalam Al-Quran, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperjalankan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menerima salah satu amanah dari Allah, yaitu tentang salat.
Maka ini adalah hal yang paling penting dalam hidup dan kehidupan kita, khususnya umat Islam. Maka di momentum Ramadan ini, mari kita gunakan waktu kita untuk senantiasa kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir Ramadan nanti, selesai dari Ramadan nanti, maka kita lebih bersemangat dan istiqomah menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi momentum Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata hanya mengerjakan puasa, tetapi kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi implementasi daripada Ramadan, selesai Ramadan itu adalah yang kita raih sebagai seorang muslim adalah la'allakum tattaqun. Makin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah rugi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini kita hanya menyia-nyiakan waktu kita, hanya berpuasa tapi kita tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan Ustaz, saya sedikit Ustaz. Jadi kan tadi yang Ustaz katakan bahwa di bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, supaya bisa dimaksimalkan dengan baik. Yang cuman ya kurang lebih 29-30 hari ini. Awalnya tuh banyak kaum muslimin semangat masuk bulan Ramadan kan, tapi ternyata pas di pertengahan Ramadan bukannya meningkatkan keimanan, justru sibuk untuk mempersiapkan hal-hal yang sifatnya fisik, misalkannya pakaian baru, horden baru, makanan dan sebagainya. Padahal tujuannya tadi dia mau bersenang-senang supaya pahalanya itu semakin banyak di bulan Ramadan. Itu bagaimana Ustaz? Iya, jadi memang dalam Al-Quran itu kan Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan yang tadi yang barusan kami baca, ya ayyuhalladzina amanu, itu kan hanya orang-orang yang beriman. Nah, dan implementasi daripada itu adalah la'allakum tattaqun. Nah, kita mencapai ketakwaan itu otomatis hanya orang-orang yang beriman kepada Allah yang mencapai tingkat derajat la'allakum tattaqun itu. Jadi Ramadan ini itu diibaratkan seperti orang main bola. Iya, bagaimana Ustaz? Ya, jadi kalau orang main bola awalnya kan banyak tim yang akan main turun ke lapangan. Nah, pasti akan banyak yang gugur dan masuk pada babak final itu akan tinggal beberapa tim yang akan bertahan. Tinggal 2 tim saja. Ya, 2 tim atau 3 tim yang akan bertahan. Nah, Ramadan seperti itu. Nah, meskipun kita banyak Islam, tetapi karena makna daripada bulan suci Ramadan itu mereka tidak mengetahui. Nah, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu Ramadan makin berkurang, maka beliau lebih tambah giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita seharusnya seperti Rasul. Nah, kita seharusnya seperti sahabat-sahabat Nabi. Ya minimal kita mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 hari Ramadan berakhir, beliau sudah tinggal di masjid, itikaf dan lain sebagainya, berdoa kepada Allah. Nah, kita kan kebalikan. Nah, itulah kata Buya Hamka bahwa orang Islam, kalau kita mau melihat banyaknya Islam itu di lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang beriman itu, kita lihatlah di waktu sholat subuhnya. Nah, insya Allah ini mungkin berkaitan dengan Ramadan. Makanya Ramadan pertama itu ya itu kayak seperti tadi Ustadz mengatakan bahwa banyak full masjid. Yang tadinya masjidnya besar kelihatan kecil. Nah, tapi begitu sudah 20 dan masuk 30 sudah mulai berkurang. Nah, itulah seperti itu. Nah, disitulah la'allakum tattaqun.
Yang orang-orang yang beriman saja yang bisa sampai ke tingkat la'allakum tattaqun itu. Jadi tidak semua kita orang Islam ini mencapai itu. Jadi ya mungkin itu Ustadz yang bisa saya jelaskan. Iya. Jadi memang betul ya, kayak orang main bola Ustaz ya, yang Iya. lawannya banyak begitu kan, Iya, akhirnya masuk. Kalau bola itu kan ada per 8 final, per 4 final, Iya. semifinal kan, yang dimana semifinal timnya kan makin lama makin makin sedikit, berkurang, tergantung persiapan. tergantung persiapannya yang matang. Ya betul juga berarti dengan eh, para sahabat dulu kan sebelum masuk Ramadan kan mempersiapkan dirinya juga, Mempersiapkan diri. karena melihat akhirat lebih baik daripada Iya, dunia. insya Allah. Jadi kira-kira mungkin itu juga Ustaz ya, yang menggerakkan para sahabat itu untuk bisa berkorban habis-habisan karena melihat sudut pandang bahwa akhirnya lebih baik daripada dunia. Misalnya seperti Abdurrahman bin Auf Iya. gitu Ustaz ya. Iya, Yang betul. bagaimana Abu Bakar juga seperti Iya. itu Ustaz ya. Sehingga mungkin tidak heran ketika bulan puasa itu banyak peperangan yang dimenangi kaum muslimin. Iya, memang betul. Baik. Terus bagaimana misalkannya dengan orang-orang yang tujuannya ingin mempersiapkan bulan suci Ramadan tadi ini supaya maksimal puasanya, tapi dia menganggap bahwa dengan saya mempersiapkan, misalnya dia siapkan fisiknya, kemudian dia siapkan pakaian terbaiknya, yang tujuannya itu supaya semakin gagas saya kalau puasa ini. Iya. Akhirnya niatnya melenceng nih, yang Iya. tadinya supaya fokus ibadah, tapi ternyata niatnya cuman supaya dilihat orang itu wah. Nah, menurut saya itu bagaimana? Ya, jadi itu menurut saya itu niat yang salah. Mm-mm. Karena memang satu, orang berpuasa itu tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala harus berpakaian gagah. Mm-mm. Tetapi yang Allah minta kepada kita itu adalah tadi itu. Bagaimana di puncak Ramadan, di akhir Ramadan itu yang kita raih tadi, la'allakum tattaqun itu. Itu yang Allah minta, bukan masalah pakaian. Nah, kemudian yang kedua itu masalah niat. Ya. Jadi kalau Ramadan ini kita niatkan untuk supaya orang melihat kita gagah, itu saya kira salah, Ustaz. Tapi niat kita untuk Ramadan ini adalah kita mempersiapkan bahwa Ramadan ini seakan-akan terakhir untuk kita. Masya Allah, betul. Belum tentu tahun depan kita akan ketemu. Jadi itu niat dulu yang kita memang betul-betul saya berpuasa di bulan suci Ramadan ini, saya niatkan insya Allah saya istiqomah melaksanakan Ramadan ini. Karena belum tentu tahun depan kita ketemu. Jadi harus itu yang kita bangun. Yang mensupport kita, bukan karena baju kita gagah, harus kita pakai barang yang mahal, enggak. Jadi Ramadan tidak menuntut itu. Jadi Allah minta itu tadi, puncaknya itu. Implementasi daripada Ramadan kan la'allakum tattaqun. Itu. Apakah ada hubungannya yang awalnya mereka mempersiapkan Ramadan itu dengan hal yang sifatnya, maksudnya fisik itu bukan mempersiapkan fisiknya, tapi maksudnya seperti pakaiannya, Iya. atau mungkin hordennya, rumahnya dicat-cat yang baru, yang niatnya tadi supaya kelihatan gagah begitu di awal, akhirnya awal-awal puasa semangat, Ya. pertengahan puasa turun. Apa ada hubungannya Ustaz? Ada, karena itulah yang membuat kita loyo, lemah. Karena niat kita bukan karena mencapai tadi la'allakum tattaqun itu, tetapi niat kita adalah bagaimana supaya lebaran rumah saya bagus, gagah dilihat orang, datang keluarga melihat rumah saya gagah, hordennya baru. Itu kan Allah tidak minta itu kan? Allah tidak meminta harus rumah kita dicat yang warna ini. Kan Allah tidak minta itu. Tapi bagaimana Ramadan ini kita jadikan betul-betul untuk kita meraih tadi. Jadi tergantung niat. Jadi niat inilah yang memotivasi kita untuk betul-betul kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari awal Ramadan kita sudah punya niat supaya kita bisa, rumah kita bisa, itu saya kira sekarang banyak lah yang begitu. Iya, banyak. Dan insya Allah 15 Ramadan pasti sudah ramai. Orang sudah mulai cat rumah, cat pagar dan lain sebagainya, horden. Nah itu saya kira pemahaman yang salah. Nah, itu. Bagus nih Ustaz. Jadi pemahaman yang salah berarti mereka menganggap bahwa memperbaiki amalan, mempersiapkan amalan yang bagus itu di bulan suci Ramadan saja. Seakan-akan kan seperti itu.
betul. Sedangkan di bulan yang lain tuh sudah kita biasa-biasa saja. Iya. Nah, berarti ini berhubungan dengan pemahaman yang salah. Pemahaman yang Apa salah. yang membuat mereka tuh seperti itu? Ustaz? Pemahaman yang seperti apa yang membuat mereka tuh jadi begitu? Yang pertama karena kalau saya kaitkan dengan para ustadz-ustadz kita, sebagian para ulama-ulama kita kan mereka juga, dan saya tidak secara pribadi tidak menyalahkan masyarakat awam, Iya, iya. tetapi mereka mengikutilah dari sebagian kita yang mengatakan masyarakat intelektual, terutama dari kalangan para ustadz-ustadz juga ada yang sebagian seperti itu, Iya, iya, betul. sehingga yang masyarakat awam ini sedangkan ustadz saja dia seperti itu. Ini yang sebenarnya yang harus kita merubah mindset itu, bahwa Ramadan itu bukan itu yang diperlukan Allah, bukan. Tetapi bagaimana di luar Ramadan itu kita lebih giat. Yang tadi misalnya sebelum Ramadan sholatnya kita masih bolong, masih kurang ke masjid, tapi dengan Ramadan ini mendidik kita sampai selesai Ramadan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, itu yang penting. Jadi kita mencari amalan itu bukan nanti di bulan Ramadan saja. Nah, bagaimana dengan 1 tahun 12-11 bulan? Sisanya lagi seperti itu kan. Gimana yang kita mau? Sementara Allah meminta kita aqimis sholat, dirikan sholat, jalankan perintah Allah, jalankan sunnah Rasul. Itu kan yang diminta Allah. Jadi saya jadi ingat juga, jadi ada Ustadz Fatih Karim, iya, beliau bilang orang yang menganggap bahwa dia merasa diawasi ketika berada dalam masjid di rumah Iya. Allah, kemudian merasa biasa-biasa saja di luar masjid. Jadi beliau kasih perumpamaan, ada perempuan mau sholat, dia pakai mukena. iya, Selesai sholat, dia keluar masjid, dia buka lagi dia mukena. bukan kena, iya. Seakan-akan Allah itu cuma melihat dalam masjid, tapi tidak di luar masjid. Iya, iya, Kan ini betul. kurang lebih sama maksudnya. Iya, iya. Melihat, menganggap bahwa Allah itu menilai amalan kita itu cuma di bulan Ramadan. Iya, betul. Akhirnya lepas Ramadan biasa-biasa jadinya. Padahal harusnya di bulan Ramadan itu momentum untuk memperbaiki diri Iya. supaya 11 bulannya semakin bagus lagi, gitu kan. Betul, betul. Nah, kalau Ustadz Fatih Karim bilang ini seperti pemahaman yang memisahkan antara agama dengan kehidupan. Iya. Nah, menurut Ustadz itu bagaimana? Ya, memang betul. Jadi itulah masyarakat kita. Memang masyarakat kita ini kan terdoktrin dengan sebuah pemahaman yang keliru menurut saya. Makanya inilah tugasnya kita sebagai para dai untuk memperbaiki itu sebenarnya. Karena masyarakat awam ini mereka itu di luar daripada masjid, taruhlah tadi yang seperti yang Ustadz sampaikan. Di luar dari masjid itu seakan-akan tidak ada lagi pengawasan Allah di situ. Jadi berhubungan antara Allah dengan kita itu nanti di masjid. Nah, sementara kita dalam Islam kan tidak. Dimanapun kita, setiap langkah yang kita langkahkan itu pun Allah akan mencatat. Entah itu niat kita untuk kebaikan atau keburukan, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun di luar. Nah, itu yang harus kita selalu berpegang. Sehingga betul-betul pemahaman kita, keimanan kita kepada Allah itu kokoh. Gitu. Nah, jangan kita menjadi seperti orang-orang kafir misalnya. Nah, orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka meyakini Allah, tetapi kan di luar mereka tidak menyembah Allah. Nah, kita orang Muslim bukan seperti itu. Kita itu dimanapun, kondisi apapun kita, dalam keadaan apapun, semua Allah yang akan melihat kita seperti apa. Jadi kita harus terkontrol dengan itu, dan itu timbul ada dalam keimanan kita. Nah. Apakah kemudian akhirnya dengan cara, tentunya ini bukan bukan pemahaman yang hadir dalam sehari, Sobat. Iya. Ini kayaknya sudah bertahun-tahun. Iya, karena fenomenanya sudah bertahun-tahun juga kita lihat yang seperti ini kan. Apakah berarti memang masyarakat itu tidak sadar, mereka tidak menyadari bahwa mereka tuh hidup dalam sebuah lingkungan itu yang tidak mendukung dengan mereka. Iya. Yang lingkungan yang menganggap bahwa ya urusan agama saja, urusan kehidupan dunia saja. Apakah seperti itu juga, Ustaz? Iya, karena itu tadi mereka terkontaminasi dengan sebuah sistem kita. Terkontaminasi ya. Nah, kemudian kalau saya melihat seperti di kampung itu kan mereka melihat, kalau masyarakat biasa melihat adalah para tokoh, para tokoh-tokoh. Jadi kalau para tokohnya seperti itu ya masyarakat biasa pun. Jadi kita itu mengaku tokoh sebenarnya harus mencontohkan.
kan begitu. Karena kalau tidak, masyarakat awam ini kan mereka pertama secara pendidikan mereka tidak punya. Yang kedua mereka sudah terkontaminasi dengan masalah sistem, misalnya kita sistem kapitalis dan lain sebagainya. Jadi mereka hanya menganggap bahwa sudahlah. Bahkan sholat saja di masjid, kadang imamnya tidak datang, Pak. Yang datang itu orang di luar daripada pegawai syara atau imam. Nah, bagaimana kita mau mencontohkan itu kepada masyarakat awam? Jadi ini memang tugas berat ini, tugas berat kita. Tapi insya Allah kita perlahan-perlahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, insya Allah bisa kita lakukan itu. Cuman itu tadi, ya harus membutuh proses. Gitu. Diubah pemahamannya. Diubah pemahamannya. Diubah pemahamannya supaya mereka tuh menganggap bahwa Allah itu melihat mereka di setiap saat. Di setiap saat, setiap waktu, setiap detik, dimanapun mereka, setiap langkah mereka itu Allah selalu kontrol. Itu yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Jangan kita jadi seperti orang di luar Islam. Gitu. Yang menganggap bahwa Allah itu atau Tuhan cuma melihat kita di tempat ibadah. Ya, itu maksud saya. Atau cuma di waktu-waktu tertentu saja. Iya. Gitu kan ya. Masya Allah. Jadi, ya. Tentunya ini menjadi PR bersama, Ustaz. Iya. Nah, terus kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai seorang individu atau masyarakat, atau mungkin apa peran daripada negara yang punya kewajiban untuk mengontrol semua ini supaya masyarakat itu punya pemahaman yang bagus, Ustaz? Ya, jadi kalau peran kita, terutama negara itu memang harus betul-betul memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Memberikan contoh yang bagus kepada masyarakat. Nah, cuma kan kita memberikan kepada negara, kita berikan kepada negara, dan ini sebenarnya kan negara punya urusan. Kewajiban. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Nah, tetapi kan kita punya negara ini, ya kita tahu sendiri, Ustaz. Kita kan dalam dunia liberal. Jadi entah kita mau sholat silakan, kita tidak sholat silakan. Itu bukan urusan. Sementara kita dalam Islam itu tanggung jawab seorang pemimpin. Nah, di mana coba kita lihat dulu kalau kita pelajari sejarah-sejarah Islam mulai dari Rasulullah sampai para sahabat. Itu mereka kalau tidak melaksanakan sholat, bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah, seorang lelaki yang tidak melaksanakan sholat misalnya di masjid, seorang pria, maka rumahnya itu harus dibakar. Kalau rumahnya apalagi dekat masjid. Nah, itu kan bagaimana itu? Pentingnya sholat, wajibnya sholat itu. Nah, ini negara sekarang kan tidak berbuat seperti itu, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Nah, jadi memang susah. Cuma kan kita secara individu harus selalu memberikan motivasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, insya Allah dengan memberikan pemahaman di masyarakat, insya Allah perlahan mereka bisa berubah. Tapi itu memang butuh proses. Dan yang punya tanggung jawab besar ini negara sebenarnya. Itu. Kita tidak, kalau kita individu, kita mau berbuat terbatas. Terbatas. Karena kita tidak bisa membuat aturan sendiri kan? Iya. Tapi kalau negara yang membuat aturan, yang mengeluarkan aturan, misalnya semua masjid, seluruh Indonesia, dimanapun itu, di pelosok manapun itu, dikeluarkan aturan undang-undangnya. Yang tidak sholat mungkin di apa? Itu kan, itu negara punya kewenangan. Kalau kita tidak bisa, hanya sekedar kita menyampaikan. Ya mereka menerima, alhamdulillah. Kalau tidak pun, ya kita tidak bisa memaksa. Itu Ustaz. Jadi memang betapa pentingnya mengubah pemahaman masyarakat ya. Mengubah pemahaman yang memahami bahwa akhirat lebih baik daripada dunia, sehingga juga mereka juga bisa memahami bahwa Allah itu melihat segala tindak tanduk mereka. Jadi tidak melihat Allah atau tidak menganggap bahwa Allah itu hanya menilai di masjid saja atau di bulan Ramadan saja, sehingga di luar masjid, di luar bulan Ramadan mereka biasa-biasa. Betul. Yang kemudian negara punya peran penting juga di sini untuk mengedukasi masyarakatnya, karena salah satu tujuan negara kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul, Ustaz. Dalam ranah mengamalkan amalan individunya itu seperti sholat lah misalnya tadi, ini peran negara juga. Karena negara bertanggung jawab supaya masyarakat itu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini hanya untuk kaum muslimin saja kan. Gitu. Baik Ustaz, kira-kira ini dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk waktunya Ustaz. Alhamdulillah pemirsa Doa Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Demikianlah tadi sharing singkat kita dengan Ustadz Sahrun terkait bagaimana supaya kita tuh bisa memaksimalkan momentum kita di bulan suci Ramadan ini dengan mengingat bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Terima kasih untuk dukungannya kepada pemirsa Doa Sultan sekalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan silakan sebarkan video ini seluas-luasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.